Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Kreatif Cilik. Kali ini aku mau ngomongin tentang rokok nih, karena ternyata di YouTube atau di mesin pencarian YouTube banyak yang cari eh, cara bagaimana caranya berhenti merokok. Nah, kalau saya ngelihat di data statistik itu ternyata banyak yang rokok, bahkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kali ini kita akan lihat dulu di YouTube coba ya. Ini channel saya, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya kalau lihat channel ini dan share ke teman-teman yang lainnya. Kita akan cek dulu. Bener gak sih banyak yang nyari misalnya cara berhenti merokok. Nah, kalau dicari tentang cara berhenti merokok, di sini ada banyak sekali. Ada cara berhenti merokok langsung berhasil, cara berhenti merokok bagi perokok berat, cara berhenti merokok dengan cepat dan mudah, cara berhenti merokok cara perlahan, cara berhenti merokok total, cara berhenti merokok langsung berhasil alami, dan yang lain sebagainya. Masih banyak itu berkaitan dengan ajaran-ajaran agama dan yang lain sebagainya. Ini tandanya mulai banyak atau banyak orang yang sadar ingin berhenti ngerokok atau pengen stop rokok. Nah, kenapa kok mereka pengen stop rokok? Ini yang perlu kita cari tahu kenapa. Kemudian kenapa dulu dia kok ngerokok? Biasanya sih ngerokok itu dimulai dari remaja umumnya ya, remaja karena pengen cari jati diri, pengen menunjukkan siapa dirinya, pengen dihargai orang lain. Dan ini berdasarkan dengan pengalaman sendiri dan juga dari tanya-tanya dengan remaja-remaja sekitar saya. Mereka pengen dihargai, pengen kelihatan udah dewasa gitu kan. Ya wajar lah sesuai dengan perkembangan seorang remaja. Tetapi kan mereka akhirnya mengarahkan dirinya ke hal-hal yang rokok yang cowok ya. Tapi yang cewek juga banyak sih yang rokok. Dan akhirnya setelah mereka dewasa, mereka menyesal bahwa itu sangat merugikan. Ya terlepas dari itu semua, karena saya dulu juga perokok dan bersyukurnya saya bisa berhenti dengan total. Dan caranya sangat tidak saya bayangkan sebelumnya kenapa saya bisa berhenti dan luar biasa. Sampai sekarang bahkan saya kalau sekarang ada asap rokok pun malah pusing gitu. Jadi nggak bisa. Dulu perokok tapi sekarang kalau ada asap rokok pusing gitu. Jadi ini sangat 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 penting ya. Kita coba cek dulu datanya di survei ini. Ini ada survei dari Kementerian Kesehatan juga. Di tahun 2021 ini ya. Ini dalam pertemuan ini selama kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa ya. Ini ditulis ini 2022 loh nih. Jumlah perokok awalnya sebanyak 8,8 juta orang. Yaitu dari 60,3 juta. Jadi peningkatannya dari 60,3 juta pada tahun 2011, tetapi waktu tahun 2021 itu meningkat jadi 9,1 juta perokok pada tahun 2021. Jadi ini sangat apa ya, penting juga untuk kita perhatikan. Buat remaja-remaja yang baru mau nyoba-nyoba rokok ya lebih baik nggak usah lah, karena nanti berhentinya juga susah gitu. Dan bersyukur saya bisa berhenti karena memang ya salah satunya pertolongan Sang Pencipta. Nanti saya akan cerita gimana caranya saya bisa berhenti ngerokok. Nah, kalau kita lihat di data ini tahun 2019 sampai 2021 ini ada data nih, presentasinya ini ya, di atas usia 15 tahun. Wah, kalau saya dulu malah sejak kecil curi-curi rokok gitu ya, karena penasaran. Tapi ini datanya di atas 15 tahun ya. Ini di setiap kota ada datanya menurut Badan Pusat Statistik. Ya, ini juga ada. Ya, di bawah 18 tahun juga ada. Jenis kelamin juga ada tertera di situ, laki-laki sekian, perempuan sekian. Nah, teman-teman, kita kembali ke YouTube dulu ya. Ini tandanya penting untuk dibahas. Gimana caranya kita bisa berhenti rokok? Nah, saya mau cerita pengalaman saya. Jadi awal mulanya itu dulu waktu saya masih kecil,
saya suka nyoba, bahkan bukan hanya rokok, kayak misalkan gulung kertas sendiri dinyalain, kemudian waktu kecil bapak ngerokok gitu kan di rumah, terus saya ngambil gitu. Singkat cerita, saya waktu SMP juga nyoba, kemudian waktu SMA bisa beli sendiri karena udah kerja gitu sambil SMA. Dan akhirnya saya ngerokok. Nah, bahkan orang tua saya melarang. Nah, bapak saya melarang pun saya nggak terlalu takut karena bapak saya sendiri ngerokok. Nah, ini pentingnya peneladanan. Jadi kalau kita ngelarang anak kita ngerokok, ya kita nggak usah ngerokok. Nah, waktu saya SMA, saya udah mulai punya pemikiran, wah ini kalau ngerokok terus ini bahaya nih. Karena bisa mempengaruhi ekonomi, kesehatan gitu, meskipun banyak yang nggak setuju dengan statement ini. Tapi saya mulai sadar bahwa ternyata ya kalau nggak ngerokok ya nggak apa-apa lah, saya tetap jadi cowok, saya tetap maco misalnya gitu. Karena kan kalau di lingkungan sosial biasanya, wah kamu nggak ngerokok tuh kurang maco tuh, kurang keren tuh. Akhirnya remaja pada ikut-ikutan. Tapi di sini saya mau katakan bahwa ngerokok itu tidak mempengaruhi maco dan tidaknya, karena buktinya banyak perempuan yang ngerokok. Nah ini pilihan masing-masing buat teman-teman ya. Semoga ini bisa dipahami. Singkat cerita, saya malam-malam ada kegiatan waktu itu di lapangan sepak bola, terus saya ngerokok habis 2 batang, terus pulang. Sampai rumah saya pusing, waktu itu kan saya ngekos, sampai kos saya pusing dan besoknya seharian saya nggak bisa bangun. Singkat cerita, karena saya nggak bisa bangun seharian, saya pusing bener-bener nggak kuat, nggak mampu untuk beraktivitas. Saya jadi merasa kayak kapok gitu loh. Kok aku gini ya? Aku kayaknya nggak bisa nih kalau nerusin. Aku bisa mati nih kalau nerusin rokok. Padahal saya juga awalnya nggak punya riwayat sakit yang berkaitan dengan itu. Tapi kepala saya pusing dan akhirnya saya kalau menghirup asap rokok itu jadinya mual. Nah karena pengaruh lingkungan saya masih tetap aja beli rokok gitu, kantongin. Tapi untuk ngerokok seperti biasanya saya udah nggak mampu. Lalu treatmentnya gimana awalnya? Saya awalnya pertama waktu saya nyalain nggak saya sedot gitu rokoknya, tapi saya tiup jadi asapnya keluar maju. Itu. Yang berikutnya adalah caranya waktu itu saya main-mainkan gitu. Jadi cuma pegang-pegang gitu. Di sisi lain supaya saya nggak terpengaruh lagi, kemudian saya nggak diejek sama teman-teman meskipun saya masih pegang rokok. Tapi sebenarnya saya udah nggak kuat secara kesehatannya, pusing gitu. Nah singkat cerita, saya masih beli dan lama kelamaan waktu saya beli teman-teman ngeluarin rokok waktu nongkrong gitu, saya juga keluarin tapi saya nggak ngerokok. Besok-besok lagi mereka beli ngeluarin rokok, saya juga ngeluarin dibungkusnya maksudnya, tapi nggak ngerokok. Dan singkat cerita saya berhenti sendiri tidak ngerokok sampai sekarang. Bahkan sekarang kalau di kendaraan umum ada asap rokok pun saya pusing. Nah dari cerita ini kok saya dengan sepertinya mudah sekali untuk berhenti ngerokok. Dan kalau kita ngelihat di layar, banyak orang-orang yang pengen berhenti ngerokok dan susah. Mereka juga banyak tanya di media sosial saya yang lain, gimana sih Kak caranya berhenti ngerokok? Kok caranya susah sekali. Nah salah satu tipsnya adalah teman-teman punya kesadaran tersendiri. Rokok dan tidak itu tidak mempengaruhi maco dan tidaknya. Dan tidak mempengaruhi harga diri juga. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak merokok, karena itu juga akan menghemat secara finansial. Yang kedua, kalau kita punya keturunan anak kita tidak tercemar gitu, tentang asap rokok, karena banyak juga kasus kesehatan juga anak-anak karena orang tuanya merokok. Dan berikutnya juga badan kita juga lebih seger gitu seperti yang saya alami, jadi kulit juga semakin awet muda gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Itu punya kesadaran itu. Yang kedua, mulai treatment pelan-pelan. Misalnya kalau awalnya sehari 1 bungkus, ya dikurangi sehari jadi setengah bungkus. Nanti kalau minggu berikutnya yang awalnya sehari itu setengah bungkus dikurangi, mungkin hanya beberapa batang. Berikutnya
nggak usah disedot, misalnya ditiup aja atau dimain-mainkan aja. Dan sampai teman-teman benar-benar tidak kepingin lagi untuk ngerokok. Meskipun di depan teman-teman, kalau teman-teman sudah sadar bahwa saya ini enggak, dan meyakinkan diri sendiri bahwa kamu enggak cocok untuk ngerokok, ya maka kita enggak akan terkecoh untuk merokok. Nah, semoga cerita sederhana dan cepat ini bisa membantu teman-teman untuk berhenti merokok. Mengingat dengan pertanyaan-pertanyaan di YouTube ini, banyak yang pengen berhenti merokok. Jadi buat teman-teman yang pengen berhenti merokok, saya acungi jempol, teman-teman pasti bisa. Dan kalau memang mau mencoba dengan treatment dengan obat atau dengan jamu atau dengan apapun, bisa cek di kolom deskripsi, nanti saya kasih linknya. Bisa beli di situ juga, bisa dicoba. Tapi kalau saya secara khusus saya nggak pakai treatment kayak obat atau apa. Jadi dengan cara seperti yang saya ceritakan tadi, pertama kesadaran, kedua saya meyakinkan diri saya, kemudian yang ketiga saya mulai pelan-pelan mengurangi interaksi saya dengan rokok, dan akhirnya berhenti sampai sekarang. Bersyukur sampai sekarang saya berhenti rokok. Itu SMA waktu itu saya berhentinya. Dan itu teman-teman, jangan lupa kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya. Kalau teman-teman punya pasangan atau yang nonton video ini cewek punya pasangan yang perokok, bisa di-share video ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.